Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang materi menuju matematika modern, perkembangan geometri non-Euclid, perkembangan aljabar, dan teori himpunan. Bersama dengan saya, Azhara Widianingrum, dan teman saya, Dinda Triasti. Perkembangan geometri non-Euclid. Banyak pengganti untuk postulat kesejaran Euclid telah ditawarkan dari masa ke masa. Alternatif ini merupakan pernyataan-pernyataan yang secara intuitif lebih mengikat. Tetapi saat mereka dikaji secara teliti, pernyataan-pernyataan tersebut ternyata merupakan ekuivalen logis dari aksioma Euclid. Semua dari berbagai upaya untuk membuktikan postulat kesejaran telah gagal. Meski untuk sekian waktu beberapa matematikawan beranggapan bahwa diri mereka telah berhasil melakukannya. Namun demikian, beberapa penulis, misalnya Girolamo Sasseri, Johann Heinrich Lambert, dan Adrien Marie-Lengerie, telah berkontribusi penting pada apa yang sekarang kita sebut sebagai geometri non-Euclid. Meski masing-masing dari mereka tidak menyadari makna yang sebenarnya ketika itu. A. Perintis geometri non-Euclid ialah Gauss, Bolyai, dan Lobachevsky. Pada awal 1800-an, pernyataan apakah postulat kesejaran Euclid dapat dibuktikan sebagai konsekuensi logis dari postulat-postulat lainnya tetap tidak terpecahkan. Pada suatu titik tertentu, para matematikawan terbuatkan untuk menyadari bahwa catatan kegagalan tanpa akhir dalam pencarian bukti postulat yang merepotkan itu bukanlah karena ketidaksanggupan mereka, tetapi lebih karena kesungguhannya postulat kelima itu lepas atau tidak bergantung pada aksioma-aksioma lainnya. Demikianlah pada sepertiga pertama abad ke-19, Gauss di Jerman, Bolyai di Hungaria, dan Lobachevsky di Rusia. Cukup jeli untuk menolak sebuah postulat yang selama 2000 tahun telah menjadi landasan utama geometri. Meskipun masing-masing dari mereka tidak menyadari pikiran dua orang lainnya, tetapi tiap tokoh tersebut mengkonsepsi gagasan untuk menggantikan postulat kesejaran dengan aksioma yang kontraintuitif bahwa melalui sebuah titik bukan pada sebuah garis terdapat lebih dari satu garis sejajar terhadap garis itu. Sambil mempertahankan semua aksioma lainnya, dengan menggunakan aturan-aturan deduksi yang lazim, tiga tokoh tersebut membangun serangkaian teorema yang mirip dengan teorema-teorema yang Sasseri dapatkan dari hipotesis segitiga lancipnya. Saat Sasseri terlalu terpana oleh pokoknya kemestian absolut geometri Euclid untuk menyadari apa yang sebenarnya telah dicapainya, Gauss, Bolyai, dan Lobachevsky melihat implikasi revolusioner dari temuan mereka geometri Euclid. Ternyata bukan satu-satunya geometri yang konsisten secara logis. Mungkin saja bukan pula sistem yang benar untuk mendeskripsikan alam fisik. Dari publikasi terperinci tentang banyak sekali korespondensi yang Gauss lakukan, diketahui bahwa Gauss adalah orang pertama yang mencapai konklusi tingkat lanjut mengenai sebuah geometri konsisten yang berbeda dari geometri Euclid. Karena dia tidak berhasil mempublikasikan pikirannya tentang subjek tersebut, maka kehormatan penemuan geometri non-Euclid biasanya diberikan kepada John Bolyai dan Nicholas Lobachevsky. Hasilnya selalu sebuah karya matang. Karena sebelum dia memoles karya tulisnya berulang-ulang, dia menolak percetakannya. Standar keutamaan kualitas ini menemukan wujud pada stempel tidak resminya. Sebatang pohon hanya berbuah 7, foto di bawahnya berbunyi voca sed natura. Keengganan Gauss untuk memberitahukan banyak dari gagasan asing temuannya sendiri menimbulkan frustasi besar bagi para ilmuwan sejamannya, yang seringkali menemukannya setelah bekerja keras bertahun-tahun untuk suatu perkembangan baru yang penting, bahwa Gauss telah lebih dahulu menemukannya. Salah satu contohnya adalah teori fungsi-fungsi elit, tentang mana Gauss menemukan banyak dari hasil-hasil yang Abel dan Jacobi publikasikan pada masa selanjutnya. Pada awalnya, Gauss mengambil langkah keliru bersama orang-orang lain dengan berupaya mendeduksi kebenaran postulat kelima dari aksioma-aksioma lainnya dan 28 proposisi yang dibuktikan tanpanya. Dia segera menyadari kesukaran-kesukaran besar yang terlibatkan dari langkah itu, dan dalam sepucuk surat yang dituliskan kepada Wolfgang Bolyai pada tahun 1804. Ini adalah bagian memalukan dari matematika yang cepat atau lambat haruslah menerima suatu bentuk yang sepenuhnya baru.
Selama bertahun-tahun, Gauss dengan berhati-hati dan berat hati menyimpulkan bahwa postulat kesejaran tidak dapat dibuktikan berdasarkan kesembilan aksioma yang lainnya. Pernyataan yang paling mendekati publik darinya tentang persoalan itu adalah sebuah kajian buku tentang garis-garis sejajar di mana dia membuat pernyataan upaya-upaya sia-sia untuk menyembunyikan celah besar yang seorang tidak dapat tutupi dengan jalinan bukti-bukti samar. Meskipun petunjuk sekilas bahwa aksioma sejajaran tidak dapat dibuktikan dilempari lumpur oleh para kritikus Gauss. Tetapi keraguannya tidak pernah pudar. Sebuah surat yang ditulis kepada Hendrik Olbers pada tahun 1817 menandai sebuah titik balik dalam pemikiran Gauss. Saya teryakinkan dan semakin yakin bahwa kebenaran yang mesti dari geometri Euclid kita tidak dapat buktikan. Setidaknya dengan pikiran manusia kepada pemahaman manusia barangkali dalam kehidupan lain. Kita akan memperoleh gagasan terang tentang sifat dari ruang yang sekarang tidak dapat kita jangkau. Sejak saat itu, Gauss tampak teguh teryakinkan bahwa postulat kesejajaran bersifat lepas dari aksioma-aksioma Euclid yang lainnya. Sehingga mungkinlah ditetapkan sebuah aksioma yang tidak sejalan dengannya, dan membangun secara logis suatu geometri yang sepenuhnya baru, tetapi juga sah. Dalam menolak postulat kelima, Gauss memilih untuk mengasumsi seperti Boolay dan Lobachevsky bahwa melalui suatu titik tertentu dapat dilukis lebih dari satu garis sejajar terhadap satu garis tertentu. Saat membangun konsekuensi dari asumsi ini, Gauss menyampaikan sesuatu dari garapannya kepada sedikit sahabat dan terpercaya, tetapi menyembunyikan kajiannya dari dunia secara luas. Dia sangat yakin bahwa temuan-temuannya terkait sistem geometri alternatif ini akan mengagetkan orang awam maupun matematikawan. Hasil-hasil Gauss memang demikian bertentangan dengan pandangan yang diterima umum saat itu digagas oleh Kant. Bahwa kesadaran dalam diri kita memungkinkan kita untuk membayangkan bangunan geometri dengan sifat-sifat Euclid. Semata-mata Gauss merasa bahwa publikasi teman-temannya akan menjadikan dirinya rentan terhadap gunjingan. Oleh karena itu, Gauss meminta sahabat-sahabatnya untuk merahasiakan informasi yang disampaikan kepada mereka. Petunjuk sepenuhnya tentang perasaan Gauss terkandung dalam sebuah surat yang ditulisnya tahun 1824 kepada Franz Taurinus, setelah menunjukkan dalam bukti postulat jajaran yang diajukan oleh Taurinus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda Tresti. Gauss melanjutkan pengembangan hasil-hasil fundamentalnya terkait suatu geometri baru dan kembali mempertimbangkan untuk menyusunnya menjadi tulisan, barangkali untuk dipublikasikan setelah dia meninggal dunia. Dia menyampaikan hal ini dalam sebuah surat balasan 1829 kepada astronom Friedrich Bessel. Diperlukan waktu sangat lama sebelum saya membuka penyelidikan saya terkait perkara tersebut, karena saya mengkhawatirkan jeritan kaum Boetinas, para pengikut pandangan Kant, andai saya mengungkapkan pandangan saya sepenuhnya. Barangkali tampak aneh bagi pengamat modern bahwa Gauss yang diakui bahkan pada masa hidupnya sendiri sebagai salah satu matematikawan terhebat, telah lebih memilih untuk menunda publikasi geometri non-Euclidnya demi menjaga reputasinya yang mungkin jatuh karena temuannya yang kontroversial tersebut. Bagaimanapun, pada tahun 1800-an, otoritas yang sangat berpengaruh dari filsuf Jerman Immanuel Kant masih mendominasi dunia intelektual. Fisika aliran Newton dan cabangan astronominya sangat menarik minatnya. Namun demikian, dia berkontribusi bagi pengetahuan ilmiah dalam hal mengantisipasi hipotesis nebula tentang asal-usul tata surya sekitar 40 tahun sebelum publikasi sistem du Monde karya Laplace. Permasalahan Kant adalah mencari jalan tengah keyakinannya tentang keselarasan alam semesta yang sudah ditetapkan sejak awal dan keacakan data yang terkumpul dengan observasi eksperimental. Dalam hal ini, dia berhasil dengan piawai dalam Critique of Pure Reason, karya tulisnya tentang teori pengetahuan suatu bidang yang diciptakannya. Dalam geometri tradisional versi
Euclid, hasil jumlah sudut dari sebuah segitiga selalu 180. Tetapi geometri baru Gauss memprediksi hasil kurang dari 180 derajat. Saat data terkumpulkan, hasil jumlah sudut berada dalam kisaran 2 dari 180 derajat. Suatu perbedaan yang dapat disebabkan oleh error yang terlelahkan dalam observasi. Sungguh menarik betapa jalur-jalur berpikir para matematikawan yang terlibat dalam pengembangan geometri non-Euclid ternyata berkaitan erat. Satu-satunya perbedaan yaitu bahwa Lobachevsky menganalisa beberapa pengukuran astronomis yang ada untuk menguji geometri mana yang paling dapat menjelaskan data itu. Meski ini menggiringnya untuk menyimpulkan bahwa tingkat ketepatan geometri tradisional berlaku sangat luas, tetapi temuannya tersebut masih jauh dari memandai untuk mengukuhkan geometri Euclid karena Lobachevsky tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah dia sedang mengukur ruang yang sangat luas secara signifikan. Suatu menjelang tahun 1830, Gauss menyadari rencana penulisan geometri non-Euclidnya yang telah tertunda sekian lama dan berpikir bahwa jika dia tidak segera mewujudkannya, maka mungkin dia tidak akan pernah melakukannya. Pada sepucuk surat tanggal 17 Mei 1831, Gauss menulis kepada astronom H.C. Schumacher, beberapa minggu belakangan ini, saya telah mulai menuliskan beberapa renungan saya tentang teori garis-garis sejajar. Salah satu bagiannya belum pernah saya tuliskan sebelumnya, sehingga sampai saat ini saya mengkajinya lagi 3 atau 4 kali. Tetapi saya berharap hendaknya ini tidak terkubur bersamaku. Ditemukan di antara karya-karya tulis Gauss setelah dia wafat, terdapat sebuah sinopsis singkat mengenai teori baru untuk garis-garis sejajar. Karena Gauss tidak cukup bulat hati untuk mempublikasikan temuannya, dia tidak menghasilkan revolusi dalam matematika yang Bolyai dan Lobachevsky sadirkan. Keengganan moral Gauss untuk menghadapi jeritan kaum Bochotians, para pengikut pandangan Kant, membuatnya kehilangan sebagian gelar terhormat yang mungkin sepenuhnya menjadi miliknya. Nikolai Ivanovich Lobachevsky 1793 sampai 1856, seorang intelektual hasil sistem universitas yang baru di Rusia, menjadi matematikawan pertama yang membeberkan geometri non-Euclidnya secara terbuka, baik secara lisan pada tahun 1826 dan dalam penerbitan tahun 1829. Yang B, model-model geometri baru, Riemann, Beltrami, dan Klein. Selama 35 tahun setelah kemunculan garapan perintis dari Bolyai dan Lobachevsky, kajian geometri non-Euclid pada dasarnya terabaikan. Lebih lanjut, pengaruh pada Kant tentang kemestian sistem Euclid pada ruang masih kuat mendominasi. Barulah pada periode 1870-an, signifikan revolusioner dari berbagai gagasan geometrik baru benar-benar dipahami. Mengikuti kemunculan terlambat edisi cetak dari pidato perkuliahan sebagai uji kelayakan profesi mengajar yang Riemann sampaikan pada tahun 1854, Bernhard Riemann masuk ke Universitas Göttingen pada usia 19 tahun untuk mengkaji teologi dan filsafat. Pilihan yang diambil untuk menyenangkan ayahnya, dia juga mengikuti perkuliahan matematika dan akhirnya menerima izin sang ayah untuk mencurahkan diri sepenuhnya pada matematika. Pada tahun 1849, dia kembali ke Göttingen untuk menempuh studi gelar dokter. Dalam tinjauan yang leluasa, pembaca pidato perkuliahan Uber di Hypothesen welche der Geometrie zu Grunde liegen oleh Riemann pada tanggal 18 Juni 1854 dapat dipandang sebagai salah satu bagian terpenting dari sejarah matematika modern. Dengan ditemukannya beberapa versi geometri, maka tidak satu pun darinya dapat dipandang sebagai simpunan kebenaran tentang ruang fisik.
Seperti dia tegaskan dalam pidato perkuliahannya, in the action of space construction to immeasurably great we must, terutama berkat Riemann. Perhatian diarahkan ke suatu geometri non-Euclid yang lainnya, yang alternatifnya untuk postulat kesejajaran adalah tidak terdapat garis-garis sejajar terhadap suatu garis melalui suatu titik, bukan pada garis itu. Ringkasnya, bahwa sepasang garis manapun pasti bertemu di suatu tempat. Pada kenyataannya, aksioma tersebut tidak sejalan dengan kombinasi postulat 1 dan postulat 2. Periode kedua dalam perkembangan geometri non-Euclid ini berfokus pada permasalahan konsistensi logisnya. Suatu masalahnya yang solusinya mengakhiri bahwa banyak upaya untuk mendedukasi postulat kesejajaran sebagai sebuah teorema dari asumsi-asumsi Euclid lainnya. Di sepanjang perjalanan para penggagas geometri non-Euclid mengkaji subjek ini, tidak ditemukan kontradiksi-kontradiksi yang nyata, meskipun mereka merasa yakin bahwa geometri mereka sevalid geometri Euclid. Tetapi perasaan ini baru hadir berdasarkan keyakinan. Dalam pengembangan sistem aksioma manapun, baik yang mendefinisikan geometri maupun struktur lainnya, terdapat kewajiban untuk membuktikan bahwa sistem itu konsisten, dengan menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi yang dapat terjadi. Klein menyebutkan secara jelas perbedaan antara dua teori geometri yang mengangkat postulat kesejajaran Riemann. Di sisi lain, bola itu sendiri merupakan memberikan suatu model untuk satu tipe geometri yang lainnya. Prestasi terpenting dari Klein dalam geometri adalah kreasi Erlanger program. Diungkapkannya dalam pidato A Comparative Review of Recent Research in Geometry, sebuah ajuan tegas penggunaan konsep grup untuk menggolongkan dan mempersatukan geometri-geometri utama yang ada hingga saat ini. Aktivitas ekstensinya menyelamatkan universitas tersebut dari stagnasi matematik yang dialami setelah wafatnya Riemann dan membawa kontingen semakin termasyhur, bahkan lebih daripada masa Gauss. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azhara. Perkembangan aljabar dan teori himpunan. Sifat yang paling jelas dan mencolok dari matematika abad ke-19 adalah pengenalan suatu pendekatan yang ketat secara logis, hingga para sejarawan seringkali menyebut periode ini sebagai the age of rigor dalam matematika. Kecenderungan kritis segera merasap ke dalam keseluruhan analisis, mulai dengan kalkulus dan di sekitar akhir abad hal ini mengarah kepada perombakan fondasi-fondasi geometri. Para matematikawan terkemuka akhir abad ke-18, D'Alembert, Euler, dan Lagrange, masing-masing dengan pendekatan yang berbeda. Dia berhasil memberikan suatu fondasi yang memuaskan bagi kalkulus. Akhirnya, Augustin Louis Cauchy menjadi orang yang berhasil mengembangkan sebuah teori limit-limit yang dapat diterima. Standar keketatan Cauchy sangat jauh di atas para matematikawan pada zamannya, kecuali Gauss yang senantiasa teguh pada deduksi yang teliti. Dia saat ini ada berkomentar tentang Cauchy, satu-satunya orang yang tahu bagaimana hendaknya matematika diperlakukan. Namun demikian, secara bertahap, para matematikawan akhirnya menyadari bahwa keketatan yang sebetulnya belum terwujudkan, dan frase-frase verbal Cauchy seperti approaches indefinitely, infinitely small increase, dan as little as one piece, ternyata tidak memiliki kepastian yang bermakna. Tokoh matematikawan yang paling menonjol dalam gerakan untuk menjadikan gagasan-gagasan tersebut lebih pasti adalah Karl Weierstrass, atau Bapak Analisis Modern, analisis terhebat pada sepertiga akhir abad ke-19. Setelah sekilas meninjau perkembangan analisis pada abad ke-19, mari kita beranjak ke lapangan aljabar yang juga telah sekian lama terpinggirkan pada periode pasca Newton. Suatu generasi matematikawan yang bangkit ketika itu, George Peacock, Auguste de Morgan, George Boole, William Hamilton, dan Arthur Cayley,
mengupayakan suatu pemahaman yang lebih baik tentang fondasi-fondasi logis dari aljabar aritmetika dan sifat abstrak dari operasi-operasinya. Perkembangan aljabar abad ke-19. George Peacock dan Treatise of Algebra. George Peacock lazim dipandang sebagai tonggak penting aljabar abstrak sebagaimana kita mengenalnya saat ini. Peacock dikenal terutama berkat buku teksnya Treatise of Algebra, sebuah pemicu awal pendekatan formalistik yang akan dianut aljabar pada masa selanjutnya di abad ke-19. Karya ini tampaknya ditulis menanggapi penolakan panjang terhadap validitas bilangan negatif dalam aljabar umum. Peacock berupaya membebaskan aljabar dari dasar aritmetika dengan membedakan aljabar aritmetik dan aljabar simbolik. Aljabar aritmetik terkait dengan huruf-huruf dan simbol-simbol yang mewakili kuantitas-kuantitas aritmetik, bilangan-bilangan bulat positif, dan operasi-operasi biasa yang diberlakukan pada mereka. Dalam aljabar, simbolik yang memiliki sistem formal murni, simbol-simbol bersifat tidak dibatasi, lepas dari interpretasi tertentu manapun, dan dengan demikian dapat mewakili bilangan negatif maupun bilangan imajiner. Peacock menyebutkan aljabar simbolik sebagai pada dasarnya suatu set simbol-simbol dan kombinasi-kombinasinya dikonstruksi menurut aturan-aturannya sendiri. Hendaknya diperlakukan sebagai suatu sistem deduktif logik seperti elemen karya Euclid. Upaya untuk mengangkat aljabar simbolik ke kedudukan geometri memberi Peacock gelar Euclid dalam aljabar. Para matematikawan lain lebih berwaspada terhadap perlakuan simbolik pada aljabar. Namun demikian, Treatise karya Peacock berhasil membawa fondasi-fondasi logis aljabar ke jajaran depan ketertarikan matematis bangsa Inggris. Satu masalah membingungkan yang masih bertahan adalah penanganan teror misterius dari bilangan-bilangan imajiner. Kedua, representasi dari teori bilangan kompleks. Pada matematikawan Italia pada abad ke-16 memperkenalkan bentuk-bentuk akar-akar kuadrat dari bilangan-bilangan negatif untuk memenuhi tuntutan bahwa semua persamaan kuadrat dan persamaan kubik memiliki penyelesaian. Tetapi mereka menunjukkan suatu sikap skeptis terhadap bentuk-bentuk seperti itu. Menyebutkan kuantitas misterius seperti A plus akar min B sebagai bilangan-bilangan yang mustahil atau non-eksisten. Pada tahun 1637, saat Descartes mempublikasikan karya geometri, dia menyumbangkan istilah imajiner sebagai namanya. Kesadaran bahwa penggunaan bilangan-bilangan ini memungkinkan suatu polinom berderajat n untuk memiliki n akar telah mengarah kepada penerimaannya meski tidak sepakati. Pada abad ke-18, bilangan-bilangan imajiner digunakan secara ekstensif dalam analisis tingkat lanjut, terutama oleh Euler. Karena bilangan-bilangan tersebut memproduksi hasil-hasil yang konkret. Yang membuktikan bahwa bukan saja bilangan imajiner ada untuk tujuan-tujuan yang biasa dalam analisis. Tetapi bilangan imajiner pun mematuhi aturan-aturan operasi aljabar yang sama seperti bilangan-bilangan real yang lazim. Meski bilangan kompleks diperbolehkan dalam perhitungan formal dengan kedudukan yang sama seperti bilangan real, keraguan terkait makna dan sifat pastinya terus mengusik para matematikawan. Bukti keberadaan Euler pada karya ini muncul dalam karyanya Algebra, di mana dia menyebutkan bahwa bilangan-bilangan seperti itu yang menurut sifatnya adalah mustahil. Biasa disebut bilangan imajiner atau khayal karena mereka ada hanya dalam imajinasi. Diperlukan hampir 3 abad setelah bilangan-bilangan itu dikenal sebelum teori yang memadai tersedia untuk menafsirkan secara tepat interpretasi geometrik dari sebuah bilangan kompleks sebagai suatu titik pada bilangan adalah gagasan yang sederhana. Tetapi diperlukan waktu sangat lama untuk menembusnya. Russell dan Argand tidak sedemikian terkenal hingga adalah otoritas Gauss yang menimbulkan pandangan umum atas interpretasi yang gagal disebarluaskan oleh dua orang lainnya tersebut. Di dalam disertai doktoralnya tentang teorema fundamental aljabar, dia menerapkan gagasan itu tanpa menyebutkan secara eksplisit pada sepucuk surat tahun 1811 kepada Russell. Teori tersebut dijelaskan secara garis besar dan pada akhirnya pada tahun 1831 dalam esai pengantar untuk karya Theoria Residuum Biquadraticorum, Gauss menjelaskan kepada publik, artinya Gauss menggantikan bilangan A plus BI dengan titik buka kurung A, B, tutup kurung.
Dengan pendekatannya, sirnalah nuansa mistik yang sedemikian lama terlekatkan pada bilangan-bilangan ini. Gauss menambahkan opini bahwa presentasinya menempatkan metafisika bilangan-bilangan imajiner pada cahaya baru, dan bahwa semua kesukaran terkaitnya akan musnah. Sebagaimana bilangan-bilangan real dapat diinterpretasikan mewakili suatu garis, demikian pula bilangan-bilangan kompleks dapat mewakili memperkenalkan istilah teknis bilangan kompleks untuk kuantitas A plus BI daripada fase bilangan imajiner yang menurutnya melekatkan misteri gelap pada bilangan-bilangan tersebut. Namun demikian, selanjutnya, puncak dari upaya untuk mengukuhkan teori bilangan kompleks pada suatu dasar matematika yang kokoh dapat ditemukan dalam gerakan seorang ilmuwan Irlandia, William Rowan Hamilton. Meskipun gagasan-gagasan seperti bilangan negatif dan bilangan imajiner tampak esensial bagi aljabar, Hamilton tidak puas dengan interpretasi-interpretasi yang ditemukan pada masanya. Hamilton meyakini bahwa bilangan-bilangan imajiner tidak memiliki makna yang nyata. Bilangan-bilangan tersebut tidak dapat didefinisikan secara tepat dan oleh karena itu harus dikeluarkan dari aljabar biasa. Keuntungan dari pasangan bilangannya yaitu memberikan suatu cara untuk menuliskan bilangan-bilangan kompleks yang menghindari sembarang rujukan ke bilangan imajiner. Dengan cara demikian, penghalang-penghalang metafisik yang mengurung aljabar tersingkirkan. Bagi sejumlah sejarawan matematika, konsepsi bilangan-bilangan penting daripada temuan berikutnya. Quartanian, harapan-harapan itu akhirnya terwujudkan pada tahun 1843 dengan temuannya Quartanian 4 bilangan. Setelah pencarian tripat-tripat yang dilakukannya sedemikian lama, tetapi ternyata tidak membuahkan hasil. Dengan menggunakan porsi vektor U sama dengan BI plus PJ plus DK dari suatu Quartanian untuk mewakili kuantitas-kuantitas fisika, Gibbs pada awal 1880-an membangun suatu sistem baru yang disebut analisis vektor, dimensi 3. Quartanian yang memungkinkan ditinggalkannya sifat komutatif adalah sebuah langkah kunci dalam pengembangan aljabar modern. Penemuan Quartanian menunjukkan bahwa para matematikawan ternyata mungkin untuk secara sadar mengkonstruksi elemen-elemen baru aljabar daripada menemukannya dari elemen-elemen aljabar yang sudah ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dinda Triasti. 3. Perkembangan selanjutnya, aljabar matriks dan aljabar logika. Setelah dobrakan penting oleh Hamilton dalam aljabar, beberapa perkembangan penting selanjutnya dalam aljabar terkaitkan antara lain dengan dua orang matematikawan berkebangsaan Inggris, Arthur Cayley dan George Boole. Arthur Cayley 1821 sampai 1895 terkenal sebagai penemu teori invarian dan berkontribusi penting bagi kajian geometri tingkat lanjut, kombinatorik, dan teori matriks. Dia dianggap sebagai pencipta suatu aljabar matriks-matriks yang tidak menuntut rujukan berulang ke persamaan-samaan dari mana butir-butir isiannya diambil. Interpretasi Cayley muncul dari minatnya pada transformasi-transformasi yang berbentuk T1 X aksen sama dengan AX ditambah BY. Y aksen sama dengan CX ditambah DY, yang dapat dipandang sebagai mentransformasikan sebuah pasangan urut XY ke sebuah pasangan X aksen Y aksen. Dalam pencarian suatu notasi singkat untuk sehimpunan persamaan linear, Cayley mengembangkan transformasi tadi dengan jajaran persegi A, B, C, D. Dari convention atau elemen-elemennya dan menyebut ini sebuah matriks persegi orde 2. Dua matriks seperti itu adalah sama dengan syarat bahwa elemen-elemen yang berkorespondensinya sama. Cayley adalah orang yang pertama menyadari bahwa jajaran persegi itu sendiri sebenarnya dapat diperlakukan sebagai kuantitas aljabar. Dia telah memiliki gagasan yang cukup jelas tentang berbagai sifat dari matriks-matriks itu pada pertengahan 1840-an. Tetapi hasil-hasilnya baru dipublikasikan dalam sebuah risalah berjudul A
a memoir on the Theon matrix pada tahun 1858. Namun demikian, pengenalan istilah matriks dalam literatur matematis tampaknya merupakan kontribusi James Joseph Sylvester, sahabat Cayley pada tahun 1848. Selain pada theometrics, ketertarikan matematis Cayley juga menyentuh konsep suatu grup abstrak yang ketika itu sedang berkembang. Teori grup adalah salah satu cabang tertua dari aljabar abstrak modern, yang asal-usulnya dapat ditelusuri kegarapan Lagrange, Ruffini, dan Galois. Pada sebuah karya tulisnya tahun 1854 yang berjudul On the Theory of Groups as Depending on the Symbolic Equation 0 sama dengan 1. Cayley mengambil langkah penting dalam evolusi pandangan abstrak tentang grup. Namun demikian, kemajuan Cayley menuju abstraksi perjalanan hampir tidak teramati. Setelah sekilas membahas tentang Cayley dan kontribusinya, terutama teori matriks, mari kita mengenal satu tokoh penting lain dalam perkembangan aljabar modern. George Boole 1815 sampai 1864, sang penemu aljabar logika. Kita menyaksikan bahwa perkalian kuartirnion dan juga perkalian matriks-matriks melanggar aturan-aturan aljabar biasa dengan merupakan operasi-operasi yang bersifat non-komutatif. Sebuah sistem yang berbeda secara radikal, berbeda secara fundamental dari aljabar tradisional, meski baik penjumlahan maupun perkaliannya, kedua-duanya komutatif. Dikembangkan oleh George Boole, dia menyebut sistem ini suatu aljabar logika yang simbol-simbol. Karya pertama Boole tentang subjek yang kelak membuatnya terkenal. Secara kebetulan, teks itu muncul hampir bersamaan, setidaknya bulan yang sama, dan beberapa orang katakan pada hari yang sama dengan buku formal logik karya sahabatnya, Augustus de Morgan. Pada awal tahun berikutnya, Boole menulis The Calculus of Logic, memberikan sejumlah pengembangan lebih lanjut untuk sistemnya. Boole adalah sistem anggota dari sekumpulan matematikawan yang membebaskan aljabar dari aritmatika biasa dengan mengisyaratkan bahwa aturan-aturan yang simbol-simbol taati adalah hal-hal yang penting dalam aljabar, dan tidak sedemikian halnya dengan makna yang seseorang lekatkan pada simbol-simbol itu. Khususnya, simbol-simbol aljabar tidak mesti mewakili bilangan-bilangan. Dalam bagian pembukaan The Mathematical Analysis of Logic, Boole menulis mereka yang telah mengenali keadaan saat ini adalah teori aljabar simbolik, sadar bahwa validasi suatu proses analisis tidak bergantung pada interpretasi simbol-simbol yang digunakan, tetapi hanya pada aturan-aturan kombinasi simbol-simbol tersebut. Aspek dari karya tulisnya ini menjadikan Boole seorang perintis dalam evolusi aljabar abstrak modern. Gagasan penggunaan simbolisme aljabar bukan hanya untuk mempercepat penalaran tentang kuantitas numerik, tetapi juga untuk meresapkan ketelitian pada metode-metode penalaran logis dapat ditelusuri kepada Leibniz di abad ke-17. Salah satu kontribusi yang sangat penting dalam hal ini adalah An Investigation of the Laws of Thought, on which founded the mathematical theories of logic and probabilities, yang memperluas dan memperjelas isi dari pamfletnya yang lebih awal. Filsuf Bertrand Russell di kemudian hari 1901 menyatakan bahwa matematika murni ditemukan oleh Boole dalam karya yang disebutnya The Love of Thought. Garapannya berkenan dengan logika formal dan ini sama dengan matematika. Seperti Boole katakan dalam kalimat-kalimat pembuka The Love of Thought, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa proses-proses penalaran yang dikaji dalam logika dapat diformalisasi dan dilakukan dalam suatu aljabar logika. Setelah Boole wafat,
Kerja rintisannya kemudian dikembangkan oleh De Morgan dan seorang logikawan berkebangsaan Amerika Charles Sanders Peirce dari 1809 sampai 1890. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Azhara. Selanjutnya, teori himpunan. Meski generasi-generasi matematika ternyata saling bersinggungan, seperti halnya juga gagasan-gagasannya, nama-nama besar dalam latar tersebut tahun 1870 antara lain George Cantor, Richard Dedekind, Paul Gordon, Edward Hinn, David Hilbert, Otto Hölder, Rudolf Hurwitz, Charles Klein, Leopold Knocker, Ernest Schumer, Ferdinand Lindman, Rudolf Lipschitz, Hermann Minkowski, Moritz Koch, dan Carl Weister. Selain itu, Dedekind yang memplikasikan State-Height Konfirmational Zahlen, di mana dia mengkonstruksi bilangan-bilangan irasional sehubungan dengan potongan-potongan yang terkenal. Masalah bilangan irasional telah ada sejak zaman Pythagoras, tetapi hingga tahun 1872 tidak ada upaya yang berhasil untuk memberinya suatu makna matematis yang pasti. Bilangan-bilangan irasional ada sebagai aproksimasi desimal, dan dasar LO dari misalnya N tidaklah lebih meyakinkan daripada aproksimasinya FA hingga 707 tempat desimal oleh William Shanks. Pada tahun 1853, perhatian Cantor diarahkan pada persoalan-persoalan ini saat dia menyadari bahwa pemahaman mengenai sifat bilangan-bilangan irasional berpangkal dari buktinya tentang keunikan representasi trigonometrik. Pada karya tulisnya tahun 1872, Cantor memikirkan suatu formulasi ketat untuk bilangan irasional dengan menggunakan apa yang sekarang disebut sebagai Cauchy. Jadi, pada periode 1870-an, Weierstrass, Dedekind, dan Cantor semuanya berhasil untuk secara aljabar membangun teori-teori yang lengkap tentang bilangan-bilangan irasional. Namun demikian, untuk hal tersebut mereka lebih memilih menggunakan intuisi teoritis himpunan daripada konsep limit. Lalu ada George Cantor. Pada tahun 1845 hingga 1918. Dipengaruhi pengajaran Weierstrass tentang analisis penelitian awal George Cantor terkait dengan deret trigonometrik, serangkaian 5 artikel yang dipublikasikan Cantor antara tahun 1870 hingga tahun 1872 berpuncak pada upayanya untuk menunjukkan bahwa keunikan representasi suatu fungsi dengan deret geometrik berlaku bahkan jika konvergensi tidak dipenuhi untuk suatu himpunan infinite titik-titik dalam interval. Kelahiran teori himpunan ditandai publikasi karya tulis Cantor selanjutnya. Über eine Eigenschaft des Übergriffes aller reellen Algebraischen Zahlen yang ditemukan dalam Carroll Journal tahun 1874 pada 2 dekade berikutnya. Keperluan untuk membandingkan besarnya himpunan-himpunan infinite bilangan telah menggiring Cantor, meski hampir bertolak belakang dengan kehendaknya, ke arah gagasan bilangan-bilangan transfinite berkembang dari masalah-masalah khusus yang muncul dari representasi trigonometrik dan mencapai artikulasi sepenuhnya dalam survei ekstensi Cantor. Beitrazeur Bergründung der Transfiniten Magellanschere tahun 1895, teori himpunan memperoleh otonominya sebagai cabang dari matematika. Cantor dalam kata mengantar karya sinoptik hebatnya tahun 1895 mencoba untuk mendefinisikan apa yang dimaksudnya sebagai himpunan. Kata-kata ini tidak asing lagi saat ini, meski ada pada masa itu belum lazim digunakan. Dengan istilah himpunan, kita hendak memahami sebarang kumpulan ke dalam suatu keutuhan M, yang terdiri atas objek-objek yang tertentu dan dapat diperbedakan dalam intuisi atau pikiran kita.
Objek-objek ini disebut elemen-elemen dari M. Meskipun kumpulan ke dalam suatu keutuhan adalah parafase terbaik yang mungkin diberikan untuk gagasan himpunan, istilah tertentu dan dapat diperbedakan memiliki makna yang jelas bagi kantor. Maka yang dimaksud untuk tertentu adalah bahwa diketahui suatu himpunan M, seseorang haruslah dapat memutuskan apakah sebarang elemen tersebut atau elemen tertentu masuk ke dalam M. Sifat dapat diperbedakan ditafsirkan dengan makna bahwa sebarang dua elemen dari himpunan yang sama adalah berbeda. Hunter memberikan sebuah makna yang singkat padat untuk sama banyak dengan interpretasi di mana frase itu mensyaratkan bahwa terdapat korespondensi satu-satu di antara dua himpunan yang sedang dikaji. Dua himpunan M dan M aksen adalah ekuivalen. Ditulis M aksen jika terdapat suatu korespondensi satu-satu di antara elemen-elemen dalam dua himpunan itu. Jelas bahwa dua himpunan finite adalah ekuivalen dengan syarat bahwa himpunan-himpunan itu memiliki jumlah elemen yang sama. Namun demikian, definisi kantor untuk ekuivalen tidak menggunakan motas keberhingga dalam cara mendasar manapun. Sampai saat ini, istilah-istilah himpunan finite dan himpunan infinite telah digunakan dalam cara informal. Tetapi istilah-istilah tersebut dapat diberi makna yang pasti melalui gagasan ekuivalen. Karena pengalaman sehari-hari melibatkan penanganan himpunan-himpunan finite saja, maka kebiasaan umumnya adalah terlebih dahulu mendefinisikan sebuah himpunan finite dalam pemaknaan yang pasti, dan kemudian mengambil sebuah himpunan infinite sebagai himpunan yang tidak finite. Suatu himpunan M adalah finite jika himpunan itu kosong atau terdapat buah bilangan asli M sedemikian hingga M, yaitu 1, 2, 3, hingga N. Jika tidak demikian, M adalah infinite. Langkah-langkah positif pertama menuju teori himpunan dilakukan pada pertengahan abad ke-19 oleh Bernhard Bolzano. Sayangnya, sebagian besar tulisan matematis Bolzano tetap dalam bentuk naskah dan tidak menarik perhatian para matematikawan sejamannya, ataupun secara langsung mempengaruhi perkembangan matematika. Tidak asing lagi dengan paradoks Galileo tentang korespondensi satu-satu di antara bilangan asli dan kuadrat sempurna. Bolzano memperluas tema tersebut dengan memberikan lebih banyak contoh korespondensi di antara elemen-elemen dari suatu himpunan infinite dan suatu himpunan bagian sebenarnya. Apa yang telah membingungkan Galileo dan apa yang Bolzano telah anggap sebagai suatu sifat yang menarik dari himpunan-himpunan infinite diangkat oleh Dedekind yang memperoleh gelar doktor di bawah bimbingan Gauss ke status suatu definisi untuk himpunan infinite. Definisi ini diadopsi oleh Cantor dan dikembangkannya dalam arahan yang sejalan dengan teman pribadinya tersebut, yaitu Dedekind. Cantor mencurahkan banyak upaya untuk mempertahankan diri dari tantangan banyak matematikawan yang memandang sifat infinite tidak hingga lebih sebagai suatu deskripsi perkembangan tak terbatas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Tristi. Baik, unbound growth yang dilambangkan simbol seperti daripada sebuah suatu kuantitas yang tercapai. Berdasarkan konsepsi tradisional, sifat infinite adalah layaknya meningkatkan melampaui semua batas tetapi selalu masuk infinite. Sebagaimana hadir dalam garapan Cantor, infinite bersifat tetapkan secara matematis oleh bilangan-bilangan dalam bentuk yang tertentu dari suatu keutuhan yang tuntas. Hal yang paling mengusik para kritikus yaitu bahwa suatu himpunan yang benar-benar infinite adalah abstraksi yang tidak mungkin memiliki realitas fisik yang berkorespondensi dengannya. Tidak terdapat evidensi yang menunjukkan bahwa kumpulan-kumpulan infinite objek fisik memang ada. Tidak ada kontradiksi yang muncul sepanjang manusia yang terbatas tidak keliru memakai infinite sebagai tetap sepanjang dia tidak berpandangan bahwa infinite adalah terbatas. Tidak puas hanya mendefinisikan himpunan infinite, Cantor mengajukan sesuatu yang lebih mengejutkan dan bertentangan dengan tradisi membubuhi tiap
himpunan dengan bilangan yang mewakili pluralitasnya. Sebenarnya, bilangan infinite-lah yang terlarang. Penggunaannya memaksa kantor untuk menjalani sisa hidupnya dalam hantaman badai. Leput Kronecker 1823 sampai 1891 adalah seorang profesor yang pengerti mengajar kantor. Menjadi fokus dari permasalahan yang dialami kantor dalam membangun aritmatika bilangan-bilangan transfinite yang analogi dengan aritmatika biasa. Kantor mendapatkan kencaman yang sangat tajam dan panjang. Dari sudut pandang masa kini, kita menyaksikan bahwa kantor memperoleh dari generasi para matematikawan setelahnya sebentuk pengakuan yang tidak diberikan oleh kebanyakan matematikawan sezamannya. Baik, sekian presentasi penjelasan tentang materi menuju matematika modern oleh kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.